Kebangkitan Naga Perang Bab 35. Janji masa lalu. Renata memandangi hamparan pegunungan Andesia yang hijau membentang di depan matanya. Udara sejuk berembus pelan, membawa aroma segar dari pinus yang tumbuh subur di lereng-lereng bukit. Di kejauhan, puncak-puncak gunung berdiri kokoh diselimuti kabut tipis yang mengapung seperti selendang sutra. Suara gemericik air sungai yang mengalir di lembah menambah kesyahduan suasana, seolah alam sendiri tengah berbisik menenangkannya. Namun, keindahan alam yang menenangkan itu tak mampu meredakan gejolak di hati Renata. Di tengah ketenangan yang ditawarkan oleh pegunungan Andesia, pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang naga perang. Janji yang diucapkannya bertahun-tahun lalu kini terasa begitu jauh, bagai gema dari masa lalu yang tak bisa lagi disentuh. Loksa berdiri di dekatnya, memandangi Renata dengan khawatir. Dia tahu betapa pentingnya masa lalu itu bagi Renata, dan bagaimana janji yang dulu diucapkan naga perang masih menghantui pikirannya. "Nona Zhang!" Suara Loksa memecah keheningan, membuat Renata tersadar dari lamunannya. Renata menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan-bayangan yang menghantuinya. "Kenapa aku baru ingat janji naga perang untuk menikahiku setelah sekian lama? Apakah dia sengaja membuatku kehilangan ingatan dengan teknik tusuk jarum?" Dipikirnya, rasa marah dan bingung bercampur menjadi satu. Wajar kalau Renata bertanya-tanya karena selama ini tidak pernah teringat olehnya kalau naga perang pernah mengucapkan janji untuk menikahinya setelah ia dewasa. Apa semua ini hanya hayalannya atau selama ini ingatan ini tersegel di dalam pikirannya tanpa diketahui olehnya? "Ada yang salah, Nona?" Ditanya Loksa khawatir dengan perubahan ekspresi di wajah Renata. Tatapan Renata berubah tajam, menusuk langsung ke arah Loksa, membuat pria itu merasa gentar. "Aku mau tanya sesuatu kepadamu, tapi aku harap kamu jujur padaku." Loksa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti mereka. "Ada apa ini? Kenapa tatapan Tuan Putri begitu menakutkan, hingga membuat tubuhku gemetar?" Dipikir Loksa sambil menundukkan kepalanya. "Apa kamu tahu kalau naga perang pernah berjanji akan menikahiku, tapi kemudian malah menikah dengan CEO Huang Corporation? Apa kamu tahu tentang itu?" Ditanya Renata, suaranya pelan namun syarat dengan ancaman yang tersembunyi. Loksa menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata. Kotak jarum 9 naga sakti itu seharusnya menjadi mahar pernikahan Nona dengan Tuan Randy, tapi situasi berubah saat Cindy Huang menerima lamaran naga perang untuk menikah. "Kenapa Kak Randy berjanji akan menikahiku padahal dia sudah tahu dia takkan menikahiku? Kenapa?" Tanya Renata, suaranya bergetar dengan perasaan sedih yang mendalam. "Mungkin dia tidak tega memberitahu Nona, karena saat itu Nona baru pulih dari racun yang diberikan oleh sang ilahi," dijawab Loksa perlahan. Renata mengalihkan pandangannya ke arah lembah yang hijau di bawah sana, tempat sungai berkelok lembut di antara pepohonan. "Aku masih bekerja sama dengannya untuk membangun rumah sakit, perusahaan farmasi, dan fasilitas bioteknologi terbaru di negeri Aurora. Tapi kenapa dia tidak bisa jatuh cinta padaku? Apakah karena aku masih terlalu muda saat itu?" Loksa, yang masih berdiri dengan penuh hormat di sebelahnya, berkata dengan hati-hati, "Pasti ada alasan mengapa naga perang melakukan itu, Nona Zhang. Kita bisa tanyakan padanya nanti. Saya dengar ada pesta jamuan makan malam untuk menyambut kembalinya naga perang. Nona harus hadir di sana. Apa yang harus aku lakukan setelah berjumpa dengannya? Tidak mungkin aku menanyakan tentang janjinya menikahiku sementara dia sudah memiliki istri yang sah," gumam Renata dengan nada frustrasi. "Naga perang telah banyak menolongmu, terlepas dari tidak jadinya dia menikahimu, Nona. Sudah sepantasnya kita melupakan masa lalu dan hadir dalam perjamuan makan malam tersebut. Saya melihat undangan khusus berwarna emas yang dikirimkan dari Kartanesia. Sepertinya Catherine yang mengirimkan undangan ini agar Nona bisa hadir," ucap Loksa dengan nada meyakinkan. Renata terdiam sejenak, pikirannya melayang jauh. Dia tahu ada banyak yang harus dipertimbangkan. "Baiklah," katanya akhirnya, nadanya tegas. "Aku akan hadir untuk menghargai usaha naga perang yang telah menyembuhkanku, tapi aku akan menunda untuk menyerahkan kendali semua perusahaanku padanya sampai aku memastikan kalau dia tidak membohongiku untuk memanfaatkan diriku." Hati yang tersakiti membuat Renata berubah pikiran. Dia merasa sudah tidak kenal lagi dengan naga perang yang begitu dipujanya ini. Cari kesempatan untuk menanyakan langsung padanya, "Nona. Kalau tidak, akan terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan," Loksa menambahkan dengan hati-hati.
Renata mengangguk pelan, namun tekad sudah bulat di dalam dirinya. Pegunungan Andesia mungkin memberikan kedamaian bagi banyak orang, tapi di dalam hati Renata, badai besar sedang bergejolak. Dia harus menghadapi naga perang dan mendapatkan jawaban yang telah lama dia cari. Dan di tengah ketenangan alam ini, Renata berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia akan keluar sebagai pemenang. Siapapun tidak akan bisa menghalanginya untuk memiliki cinta sang naga perang. Loksa, segera siapkan jet pribadi untuk mengantarkan kita ke negara Khatulistiwa. Banyak urusan yang masih harus kita selesaikan di sana, perintah Renata yang tak terbantahkan. Bab 36. Elemental Naga keempat. Kepulauan tropis di sisi timur Khatulistiwa merupakan pulau yang sangat strategis dan merupakan jantung pertahanan yang sangat penting bagi Khatulistiwa. Uniknya setengah pulau ini berada di negeri Cakrawala yang merupakan negeri adidaya yang selalu mengancam kedaulatan Khatulistiwa. Negeri Cakrawala sudah berulang kali berusaha memiliki kepulauan tropis seutuhnya karena di pulau ini terkandung tambang yang bernilai tinggi dan akan bertahan untuk ratusan tahun apabila diolah dengan baik dan benar. Justru tambang yang bernilai tinggi berada di bagian negeri Khatulistiwa sehingga penjagaan terhadap perbatasan ini sangat penting untuk melindungi hasil tambang yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin di kepulauan tropis ini merupakan pemimpin yang berdedikasi tinggi karena harus membawahi armada kapal perang yang menjaga perairan perbatasan ini selain armada darat seperti tank dan ribuan prajurit. Christine Chen berdiri tegak di garis depan pertahanan negeri Khatulistiwa di kepulauan tropis, seolah terpaku oleh pesan yang baru saja diterimanya. Pesan itu datang dari Catherine, dan isinya menggetarkan hatinya naga perang. Sosok legendaris yang menghilang selama 3 tahun, akan kembali. Bayangan tentang Jenderal Besar Wang, sang pemimpin tertinggi angkatan bersenjata negeri Khatulistiwa yang tak pernah mengenal kekalahan di usia mudanya, kembali terlintas di benaknya. Christine masih mengingat betapa muda dan penuh semangatnya Jenderal Wang ketika memimpin pertempuran demi pertempuran. Namun kini, setelah memutuskan untuk mundur dan hidup tenang di Buitenzorg bersama CEO Huang Corporation, dia kembali menjadi misteri. Apa yang membuat Jenderal Besar Wang ingin kembali sebagai naga perang yang ditakuti? Dipikir Christine dengan hati berdebar. Perasaannya saat ini tidak karuan mengingat sudah lama dia melupakan naga perang dan menganggapnya tidak akan kembali lagi. Walaupun Randy Wang mengangkatnya sebagai elemental naga yang bisa menikmati semua fasilitas yang sama dengan naga perang, Christine Chen tetap memilih karir militernya dan menjaga perbatasan Khatulistiwa dengan aman. Di usia 26 tahun, Christine sudah mencapai puncak karir militer. Tubuhnya kuat dan penuh wibawa seperti seorang prajurit veteran, namun kecantikannya tetap memukau. Kini, sebagai jenderal di garis pertahanan, menggantikan Jenderal Besar Wang, ia berdiri di puncak tanggung jawab yang sangat besar. Pikiran Christine terombang-ambing. Mengapa naga perang, yang telah menikahi wanita biasa dan meninggalkan dunia militer, tiba-tiba ingin kembali? Apakah dia benar-benar akan kembali ke Kartanesia, bukan sebagai pejuang, melainkan untuk mengejar bisnis yang tertunda bersama Jesse Liu? Apa jenderal akan menghadiri jamuan makan malam menyambut kembalinya naga perang? Ditanya Letnan Aurelia Zhao yang berdiri di sampingnya, membuyarkan lamunannya. Christine ragu-ragu. Aku tidak tahu, Aurel. Aku bahkan tidak yakin jika Jenderal Wang masih mengingatku setelah 3 tahun berlalu. Zhao menatapnya, menyadari ada lebih dari sekadar rasa hormat militer di hati Christine. Jenderal, jika tidak pergi ke jamuan itu, Anda mungkin tidak pernah tahu bagaimana perasaannya. Anda akan terus bertanya-tanya dan menyesalinya. Masih ada beberapa hari sebelum acara itu, jadi Jenderal masih punya waktu untuk mengatur pasukan dan mengambil cuti. Aku akan menggantikanmu menjaga perbatasan ini. Christine akhirnya mengangguk, menyerahkan tanggung jawab perbatasan kepada Letnan Zhao. Ia tahu, di balik wajah tegas dan disiplin, hatinya tak bisa membohongi perasaannya terhadap Randy Wang, sosok yang pernah ia kenal sebagai pemuda pendiam dengan masa lalu kelam. Ingatan pertama pertemuannya dengan Randy Wang terlintas di benaknya. Waktu itu, dia masih seorang letnan, mengajar di Akademi Militer Khatulistiwa. Randy, meski datang terlambat untuk wajib militer, menarik perhatian Christine dengan sikapnya yang dingin namun berkarisma. "Siapa namamu, anak muda?" ditanya Christine saat pertama kali bertemu Randy. "Wang." "Randy Wang," jawabnya dengan suara tenang. Christine tahu masa lalu Randy sebagai pembunuh bayaran, namun ia menegaskan bahwa di Akademi Militer, ia datang bukan untuk dihukum, melainkan untuk ditempa. Perlahan ketertarikan timbal balik tumbuh di antara mereka,
diiringi oleh rasa kagum Christine terhadap bakat alami Randy di bidang militer. Kebersamaan mereka membuat pelatihan militer ini semakin menarik. Mereka harus sembunyi-sembunyi karena hubungan seperti ini terlarang di akademi militer. Takdir kemudian memisahkan mereka ketika Randy ditugaskan ke perbatasan selatan Khatulistiwa yang terkenal ganas dan mengerikan. Namun, kenangan tentang Randy, dengan segala kehebatannya, tetap hidup di hati Christine. Sekarang, dengan kembalinya naga perang, Christine tahu ia harus menghadapi perasaan lamanya yang belum sepenuhnya padam. Akankah pertemuan mereka di jamuan makan malam nanti mengungkapkan sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia, atau hanya meninggalkan Christine dengan lebih banyak pertanyaan yang tak terjawab? Bagaimana petualangan Randy Wang di perbatasan selatan Khatulistiwa yang terkenal ganas dan mengerikan ini? Apakah dia akan menjalani hubungan lagi dengan Christine Chen selepas tugas di perbatasan selatan? Bab 37. Perbatasan mengerikan. Perbatasan selatan Khatulistiwa berbatasan dengan negeri malam, karena negeri ini selalu dilanda kegelapan. Tidak ada matahari yang bersinar di negeri ini sehingga penduduk di negeri malam rata-rata berwajah pucat pasi dan bermata merah menyala. Sosok mereka mirip vampir atau Dracula yang sering dipertontonkan di televisi maupun bioskop. Bahkan kekejaman penduduk negeri malam jauh lebih mengerikan karena mereka tidak segan-segan melenyapkan pendatang yang berani memasuki wilayah mereka. Presiden negeri Khatulistiwa menganggap negeri malam sebagai ancaman besar bagi negeri Khatulistiwa sehingga merasa perlu untuk menjaga perbatasan darat yang penuh dengan berbagai jebakan ini. Namun, yang tidak diketahui Presiden adalah kalau rakyat negeri malam tidak mampu menyeberang ke Khatulistiwa saat matahari terik karena kulit mereka akan mengelupas dan terbakar oleh sengatan sinar matahari. Presiden Sebastian Zhu merasakan bahaya dengan munculnya anak muda berbakat seperti Randy Wang yang begitu patriotisme membela negaranya. Randy Wang harus segera dilenyapkan dengan cara-cara kotor. Salah satunya adalah mengirim prajurit terbaik ini ke medan perang di perbatasan negeri Khatulistiwa dan negeri malam. Apabila Randy berhasil lolos, maka Presiden tidak akan mempermasalahkan lagi kehebatan Randy di medan perang. Tapi apabila Randy tewas oleh serangan pasukan negeri malam, maka ancaman terhadap dirinya akan sirna. Seberapa mengerikan perbatasan selatan Khatulistiwa ini? Kenapa Christine Chen keberatan aku bertugas di perbatasan ini? Berbagai pertanyaan terlintas di dalam pikirannya. Tanpa terasa Randy tiba di perbatasan negeri malam dengan langkah tegas, meskipun suasana di sekitarnya mencekam. Pos perbatasan yang seharusnya dijaga kini kosong, hanya menyisakan bekas-bekas kehancuran dan kematian. Bau anyir darah menyengat hidung, bercampur dengan aroma busuk yang membuat beberapa prajurit di belakangnya tampak pucat. Dia merapatkan genggaman pada senapan bayonetnya, ujung tajam pisau yang menyatu dengan senapan itu berkilat di bawah cahaya bulan yang tersisa. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, igumamnya dengan suara datar, lebih pada dirinya sendiri daripada pasukannya. Seorang prajurit di sampingnya, wajahnya berkerut karena ketakutan berbisik pelan, "Ya apa menurutmu, kita akan selamat dari sini Kapten?" Randy menoleh, menatap prajurit itu dengan dingin. "Jika kau ingin selamat, fokuslah pada tugasmu. Kita bertahan bersama." Mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Negeri malam tidak seperti tempat lain di Khatulistiwa. Di sini, kegelapan adalah penguasa mutlak. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menolak mereka. Suara langkah kaki mereka bergema, menyatu dengan suara angin yang berbisik lirih, seakan berusaha memperingatkan bahaya yang mengintai. Mendadak, dari balik bayang-bayang, muncullah mata-mata merah yang menyala. Mereka menatap tajam, seperti bara api yang berkobar di dalam kegelapan. Sosok-sosok tinggi dan kurus dengan kulit pucat yang tampak seperti lilin mulai mendekat. Gerakan mereka begitu cepat dan senyap, hampir seperti angin malam yang dingin. "Siap-siap," seru Randy, mengangkat senapan bayonetnya dengan gerakan cepat. Suaranya tegas, membangkitkan semangat prajurit yang mulai goyah. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan tiba-tiba, menyerbu dari segala arah. Salah satu makhluk dengan kecepatan yang mengerikan melompat ke arah Randy. Taringnya yang panjang dan tajam siap menancap di lehernya. Dengan satu gerakan terlatih, Randy menembakkan peluru tepat ke dada makhluk itu, sebelum mengayunkan bayonetnya ke lehernya. Pisau tajam itu merobek kulit dingin makhluk itu, membuatnya roboh dengan jeritan yang mengerikan. "Jangan biarkan mereka mendekat!" Randy berteriak, sementara makhluk lain mencoba menyerang. Dia bergerak cepat, menyambut mereka dengan peluru panas dan tebasan bayonet yang mematikan. Setiap tembakannya adalah eksekusi, setiap ayunan pisau mengakhiri nyawa.
Seorang prajurit di sisi Randy terjatuh, darah mengalir deras dari luka dalam di pahanya. "Kapten, aku tidak bisa bertahan," ia teriaknya, ketakutan terlihat jelas di matanya. Randy menembakkan peluru lain ke arah makhluk yang menyerang prajurit itu, kemudian membungkuk, meraih bahunya, dan menariknya berdiri. "Bertahanlah. Kau tidak akan mati di sini." Namun, serangan makhluk-makhluk itu semakin brutal. Mereka menyerang tanpa henti, mata merah mereka bersinar semakin terang dalam gelap. Salah satu makhluk yang lebih besar dan kuat muncul dari belakang, langsung menuju Randy. Dengan cakar runcingnya, makhluk itu mengayunkan serangan ke arah Randy, memaksa Randy untuk mundur sejenak. Randy menembakkan peluru bertubi-tubi, namun makhluk itu terlalu cepat, menghindar dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Dalam jarak yang begitu dekat, Randy menggunakan bayonetnya, menusuk langsung ke perut makhluk itu. Pisau tajam itu menembus daging dingin makhluk tersebut, namun kekuatannya masih mengancam. Begitu menyedihkan, makhluk itu berbisik dengan suara serak, penuh kebencian. "Kau tak akan pernah kembali hidup-hidup." Randy menyeringai dingin, menatap langsung ke mata merah makhluk itu. "Kita lihat siapa yang bertahan." Dengan kekuatan yang tersisa, Randy mendorong bayonetnya lebih dalam, memutar pisau itu hingga makhluk tersebut mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya ambruk, menghantam tanah dengan suara yang berat. Darah hitam mengalir deras, meresap ke dalam tanah yang dingin dan basah. Makhluk-makhluk lain yang tersisa melihat pemimpin mereka jatuh dan mulai mundur, ketakutan akan nasib yang sama. Mereka menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Randy dan pasukannya berdiri di medan pertempuran yang sunyi. "Kapten, kita berhasil," salah seorang prajurit berbisik, suaranya dipenuhi kelelahan namun juga rasa lega. Randy hanya mengangguk, napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan darah. Ia menatap ke arah kegelapan yang masih membentang di depan, menyadari bahwa perjalanan mereka di negeri malam baru saja dimulai. Dengan senapan bayonetnya masih terhunus, Randy melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, bersiap menghadapi apapun yang masih menunggu di sana. Ini belum selesai, gumamnya, tekadnya semakin bulat untuk menuntaskan misi ini, apapun yang terjadi. Bab 38. Negeri Malam. Randy menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang masih menggila setelah pertempuran tadi. Kegelapan di sekelilingnya masih terasa padat, seperti kabut hitam yang menyesakan. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Di depan, jauh di tengah negeri malam, masih banyak yang menunggu bahaya yang bahkan lebih besar dari makhluk yang baru saja mereka hadapi. "Kita bergerak sekarang," ujarnya datar, suara tegas itu menggelegar di antara pasukannya yang sudah kelelahan. "Kita belum keluar dari neraka ini." Prajurit yang masih tersisa berdiri, meski terlihat ringkih, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Randy langkah demi langkah. Mereka memasuki bagian terdalam negeri malam. Udara di sini lebih dingin, begitu menusuk hingga terasa seperti tangan-tangan es yang mencengkeram kulit mereka. "Sesuatu mengawasi kita," gumam salah seorang prajurit di belakang. Matanya terus melirik ke arah bayang-bayang yang tampaknya bergerak dalam kegelapan. Randy mengangkat tangan, menghentikan langkah pasukan. Dia memejamkan mata sejenak, mendengarkan. Ada suara gemerisik samar, seperti napas yang berat dan perlahan, tapi datang dari segala arah. Angin bertiup dingin, membawa bisikan-bisikan aneh yang seakan menertawakan mereka. "Siapkan diri kalian. Jangan takut. Kita tidak akan menyerah di sini," kata Randy seraya menatap tajam ke arah kegelapan di depan mereka. Tiba-tiba, suara langkah yang cepat dan berat menggema, semakin mendekat. Dari balik kabut gelap, muncul sosok-sosok besar. Mereka jauh lebih menakutkan daripada makhluk-makhluk sebelumnya, tingginya hampir 2 kali lipat manusia. Tubuh mereka ditutupi lapisan kulit keras berwarna kelabu. Taring panjang menjulur dari mulut mereka yang menganga lebar. Randy mengangkat senapan bayonetnya, siap bertarung lagi. "Jangan biarkan mereka mendekat. Tembak sebelum mereka mencapai kalian," perintahnya. Ledakan tembakan memenuhi udara, peluru menembus tubuh makhluk-makhluk itu, namun mereka tampak tidak terpengaruh. Satu makhluk melompat ke arah seorang prajurit. Meraih tubuhnya dengan tangan besar seperti cakar baja. Prajurit itu berteriak kesakitan saat makhluk itu mencengkeramnya erat, sebelum memutarnya dan melempatnya dengan brutal ke tanah. Randy berlari, mengayunkan bayonetnya ke arah makhluk itu,
Pisau tajamnya membelah udara dan menembus sisi tubuhnya. Darah hitam mengalir dari luka yang tercipta, namun makhluk itu hanya menoleh ke arahnya dengan senyum bengis. Dengan satu ayunan tangannya, makhluk itu mencoba menyerang balik. Randy menunduk dengan sigap, menghindari serangan yang mematikan itu. "Kapten, mereka terlalu kuat," teriak seorang prajurit. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat dua makhluk lainnya mendekat. "Tidak ada yang terlalu kuat jika kau menyerang pada saat yang tepat." Randy melompat maju, menembakkan senapan ke mata makhluk di depannya, membuatnya berteriak keras dan mundur. Dengan cepat, Randy menusukkan bayonet ke leher makhluk itu, merobek arteri utamanya. Makhluk itu jatuh dengan suara gemuruh, tubuhnya menghantam tanah. Tapi belum selesai. Makhluk lain menerjang Randy dengan kecepatan yang tak terduga, mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. "Kau mati di sini," bisik makhluk itu dengan suara serak, matanya memancarkan kegilaan. Randy tersentak, merasakan cengkeraman kuat yang hampir menghancurkan tulang-tulangnya. Dengan napas terengah-engah, dia menggerakkan bayonetnya ke arah perut makhluk itu, menusuk dalam-dalam. Darah hitam memercik ke wajahnya, tetapi cengkeraman makhluk itu tidak melemah. Randy, dengan tenaga terakhirnya, menarik bayonetnya, lalu menusukkannya ke sisi kepala makhluk itu. Dengan suara patah, makhluk itu terhuyung, melepas cengkeramannya, sebelum jatuh. Randy terhuyung, napasnya berat, darahnya mendidih karena adrenalin. "Kita belum selesai," katanya dengan suara rendah, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Dia menatap pasukannya yang tersisa, wajah-wajah mereka dipenuhi luka dan kelelahan. Tetapi di mata mereka, ada tekad yang sama. "Kita akan bertahan," lanjutnya. "Bersama-sama." Tanpa ragu, mereka terus maju, meski jalan di depan kian gelap dan dingin. Negeri malam belum selesai dengan mereka. Di dalam bayang-bayang, makhluk lain menunggu lebih kejam, lebih kuat, dan lebih haus akan darah manusia. Langkah mereka terasa berat, seolah-olah setiap inci tanah di negeri malam menarik tubuh mereka ke bawah. Randy berjalan di depan, telinganya awas mendengar setiap gerakan, matanya menajam dalam kegelapan yang semakin pekat. Napas dingin malam terasa tajam di kerongkongan, membawa bau busuk yang membuat perut mereka bergolak. "Apa kita sudah dekat?" tanya salah satu prajurit dengan suara parau, suaranya bergetar karena kelelahan dan ketakutan. Tidak biasanya mereka harus menghadapi makhluk kegelapan setelah sekian lama. Presiden Sebastian Ju benar-benar hendak mengorbankan nyawa para prajurit demi ambisinya untuk menghancurkan negeri malam serta menghabisi Randy dengan sekali perintah saja. Apabila Randy berhasil menghancurkan negeri malam, maka Presiden akan menerima pujian dari rakyat dan belahan dunia lain. Apabila Randy gagal, maka kematian Randy yang tewas di negeri lain membuatnya aman dari kecurigaan dengan sengaja mengorbankan prajurit hebat ini.